Para tuntut pesangon dibayar usai terkena PHK. Demo karyawan perusahaan tambang di Konawe Selatan berlangsung ricuh. Masa buruh terpaksa melakukan aksi keras karena kedua pabrik tidak menyertakan perwakilan buruhnya untuk mengikuti aksi solidaritas tersebut. Demo kali ini merupakan aksi solidaritas. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Magdalena Jensi Sidasion dengan NIM 321211109. Saya dari Prodi Manajemen semester 5. Di sini saya dari kelompok 2 ingin membahas tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jadi PHK adalah berakhirnya hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan. Baik ketentuan yang telah disepakati ataupun berakhirnya di tengah karir. Yang berikut adalah akibat pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, ada pemutusan hubungan kerja bagi buruh. Yang kedua, ada pemutusan hubungan kerja bagi perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pemutusan hubungan kerja. Yang pertama ada pemutusan hubungan kerja oleh karyawan, dan yang kedua adanya pemutusan hubungan kerja oleh majikan, dan yang ketiga adalah pemberhentian yang tidak beralasan. Nah, sekarang kita lihat apa saja kewajiban yang diberikan kepada karyawan yang di PHK oleh majikan. Yang pertama ada uang pesangon, uang jasa, dan uang pokok. Yang berikut adanya proses atau tata cara PHK, pemutusan hubungan kerja. Peraturan perundang-undangan menyebut para pihak, yakni pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK. Namun demikian, dalam hal PHK ini dapat dihindari, maka PHK dapat dilakukan dengan ketentuan pasal 37 PP 35/2021. Yang pertama, maksud dan alasan PHK harus diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh di dalam perusahaan apabila pekerja atau buruh yang bersangkutan merupakan anggota dari serikat pekerja atau serikat buruh. Yang kedua, pemberitahuan PHK dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh paling lama 14 hari kerja sebelum PHK. Yang ketiga, dalam hal PHK dilakukan dalam masa percobaan. Surat pemberitahuan disampaikan paling lama 7 hari kerja sebelum PHK. Perkenalkan, nama saya Dr. Mesmete dengan NIM 3212102. Di sini saya akan menjelaskan alasan pemutusan hubungan kerja. Yang pertama itu, perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau perusahaan tidak bersedia menerima pekerja atau buruh. Alasan yang kedua itu, perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian. Alasan yang ketiga, perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun. Alasan yang keempat, perusahaan dalam keadaan menunda kewajiban pembayaran utang. Yang kelima, adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja atau buruh dengan alasan perusahaan mengalami perbuatan sebagai berikut. Yang pertama, menganiaya, menghina, serta kasar atau mengancam pekerja atau buruh. Yang kedua, membujuk atau menyuruh pekerja atau buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, adanya putusan lembaga penyelesaian persediaan hubungan kerja industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud di atas. Yang ketujuh, pekerja atau buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri
dan harus memenuhi syarat. Sekian dari Sekian dari saya, saya, terima terima kasih. kasih. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua.